Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan yang di video sebelumnya, yaitu mengenai rotary encoder. Kalau di video sebelumnya kan saya terapkan di aplikasi di mengubah frekuensi dari buzzer ya teman-teman ya, bisa rendah bisa tinggi. Nah, di video kali ini saya buat sebuah alat yang lebih menarik lagi, seperti ini teman-teman. Nah, ini kurang rapi ya saya buatnya ya. Jadi di dalam box ini ada OLED ya teman-teman. Saya sudah bahas OLED 64x128 ini dan rotary encoder ini yang saya pakai di video sebelumnya. Jadi alat ini berfungsi nanti untuk memutuskan atau menyambungkan relay, sebagai saklar nanti untuk menyalakan atau mematikan alat elektronik yang kita hubungkan di alat ini. Nah, jadi rotary encoder di sini akan berguna untuk mengubah timer ya. Jadi ini kita setting alat ini bisa menyalakan alat kita berapa detik atau berapa menit yang kita perlukan, dan setelah timernya habis dia bisa mati sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini kan berguna misalnya kita mau menyalakan mesin apa ya kan, atau kita mau ngecas laptop kita atau HP kita ya kan, kadang kan kelewatan ya kita ngecasnya ya. Nah, sebenarnya kita bisa gunakan alat ini untuk memutus arus yang lewat gitu. Oke, nah ini saya sudah coding, jadi di video kali ini saya tidak terlalu panjang lebar coding dari awal ya teman-teman ya. Saya sudah tes, sudah berhasil. Paling saya jelaskan aja alur codingnya dan skemanya. Oke, kita mulai dari skemanya dulu teman-teman. Nah, di layar sudah saya buat skema dari alat ini. Jadi di sini ada OLED. Nah, di OLED ini ada 4 pin ya, yang I2C ya teman-teman ya. Ground itu kita tarik ke ground di Arduino Nano. Saya pakai Arduino Nano. Kemudian VCC-nya di 5 volt. SCL-nya kita colok di A5 dan SDA-nya di A4 seperti biasa ya. Saya sudah jelaskan tentang bagaimana memprogram OLED ya teman-teman di beberapa video sebelumnya. Oke, silakan dicek biar lebih gampang memahami video ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada rotary encoder yang juga saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Oke, ground kita tarik ke ground. Kemudian positifnya ini kita tarik ke 3,3 volt. Pin DT, switchnya ya. Switchnya ini kita tarik ke D5 atau digital 5. Kemudian pin datanya, DT-nya kita tarik ke digital 2 dan CLK-nya di digital 3. Ini nggak masalah sih terbalik teman-teman. Nanti di coding bisa kita balik. Kalaupun DT dengan CLK ini terbalik. Nah, saya sarankan di sini penting menggunakan pin 2 dan pin 3. Karena pin 2 dan pin 3 ini support interrupt ya teman-teman ya. Nah, saya sudah coba kalau kita pakai pin yang lain, maka waktu kita putar si rotary encoder ini, dia tidak terlalu akurat pemutarannya. Nilai yang kita inginkan tuh tidak, apa ya, kadang terbaca kadang tidak ya teman-teman ya. Saya sudah coba. Nah, setelah saya pindahkan ke pin 2 dan ke pin 3, masalah itu hilang ya teman-teman ya. Walaupun saya belum apa-apakan codingnya, dia normal sendiri gitu. Nah, jadi itu saran saya ya. Nah, kemudian untuk relay di sini saya colok di pin digital 7. Groundnya ke ground, kemudian VCC-nya di 5 volt. Oke. Nah, kemudian di sini relaynya kita sambungkan ke steker dan ininya ya teman-teman ya, terminalnya ya. Nah, jadi seperti ini kira-kira rangkaiannya. Kalau kita colokkan ini stekernya ke tegangan yang dari PLN, biasanya kan kita langsung nyambung ke sini ya. Tapi ini salah satu kabelnya kan ada 2 tuh isi dalamnya. Kita potong, kita sambungkan ke
relay seperti ini. Nah, saran saya hati-hati ya teman-teman ya, karena ini adalah tegangan tinggi. Jadi pastikan teman-teman dalam kondisi yang sudah cukup mengerti listrik. Kalau tidak, mungkin bisa dipandu sama orang-orang yang lebih mengerti ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman potong dan sambungkan seperti ini. Nah, maka waktu teman-teman mencolokkan alat elektronik teman-teman di terminal ini, nanti dia akan bekerja sesuai timer yang sudah disetting dengan rotary encoder ini, gitu. Jadi istilahnya ada timer lah ya teman-teman ya. Nah, bisa memutus dan menyambungkan tegangan untuk mensuplai listrik ke barang elektronik kita. Itu jadi tidak dengan harapan tidak cepat rusak lah ya. Nah, oke. Kita langsung lihat codingnya ya teman-teman. Saya sudah coding. Nah, ini codingnya teman-teman. Pertama-tama teman-teman harus includekan library encodernya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian includekan juga untuk komunikasi I2C-nya ya teman-teman ya, yaitu include wire.h, karena OLED-nya kan kita pakai I2C. Kemudian OLED-nya juga perlu library Adafruit gfx.h dan Adafruit SSD 1306.h. Nih, cek video OLED saya sudah jelaskan, oke. Nanti saya juga akan sertakan library ini di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi tenang saja. Coding ini juga akan saya kasih di situ nanti. Nah, setelah itu kita membuat objek untuk encoder, kasih nama myENC di sini. Oke. Ini nama yang cukup umum ya. Dan 3,2 ini adalah pin yang saya gunakan tadi ya di encodernya. Yang saya bilang tadi nggak masalah terbalik ya. Jadi itu hanya masalah kanan atau kiri saja. Oke, saya sudah jelaskan juga di video sebelumnya. Silahkan cek. Switch-nya dicolok di digital 5, relay di 7, dan ada deklarasi juga untuk lebar dan tinggi dari OLED yang kita pakai. Oke. Nah, ini resetnya di pin 4 ini, nggak usah khawatir teman-teman, tuliskan aja yang reset ini. Kemudian saya ada variabel beberapa di sini boolean untuk status dari relaynya apakah aktif atau tidak. Jadi saya siapkan mode lah istilahnya ya, biar saya punya acuan apakah kapan relaynya harus mati dan harus nyala gitu. Dan kemudian ada juga di sini nilai variabel untuk menyimpan delaynya, nilai dari delaynya mau berapa lama di settingnya ya. Dan ada posisi encoder di sini. Kenapa kasih long? Karena nilainya cukup besar nanti, integer tidak cukup ya. Nah, ini antisipasi saja ya teman-teman. Kemudian ada mode juga, ini sama kurang lebih mode untuk delay atau mode untuk, jadi ada dua nanti, bisa klik single, bisa juga long press nanti. Di terakhir nanti saya akan demokan. Kemudian ini teman-teman bisa cek sendiri nanti lebih mengertinya di bagian yang di bawah ya teman-teman ya. Nah, ini objek untuk OLED-nya. Kemudian di setup seperti biasa kita bikin serialnya. Siapa tahu mau dipakai ya ini ya, serial monitor. Kemudian OLED-nya juga dibikin. Oke. Ini clear display berarti kita membuat tampilannya kosong. Baru kita atur pin mode di sini seperti biasa ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman lihat ada function atau ini ya, prosedur show. Nah, saya sebutnya lebih senangnya sebut function ya teman-teman ya. Oke. Nah, di function show ini itu tujuannya saya buat untuk menampilkan sesuatu di OLED-nya. Nanti kita lihat ya isinya seperti apa. Yang 12,5 ini adalah koordinat X, Y untuk teks yang pertama. Saya munculkan dua teks sih, ada bawah, ada atas dan bawah. Padahal bisa banyak sih teman-teman ya. Ya, disesuaikan aja nanti. Kemudian 25 dan 33 ini adalah X dan Y-nya si teks yang kedua. Itu. Jadi saya buat di sini untuk pembukaannya saya munculkan kata live tag dan juga di bawahnya YouTube ya.
Setelah itu delay 1000 dan kita clear lagi displaynya. Dan saya panggil lagi function show di sini untuk menunjukkan rotary encoder. Oke, teman-teman bisa sesuaikan aja kebutuhannya ya. Oke. Kemudian di bagian loopnya, nah disinilah kita mainkan modenya ya teman-teman ya. Jadi saya sudah buat sebuah mode D di sini. Kalau modenya tidak sama dengan true atau kalau modenya false ya, maka dia akan menampilkan delay dan nilai delaynya di sini. Oke. Jadi ini tuh sebenarnya menu ya teman-teman ya. Menu untuk kita men-setting delaynya mau berapa lama menyala si ininya, stop kontaknya ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kalau dia bernilai true, maka dia akan lompat ke bawah. Nih, dia akan lompat ke sini. Nah, lompat ke sini oh, maaf teman-teman, terbalik ya. Kalau dia bernilai true, justru dia akan masuk ke mode setting ya. Nah, di sini saya men-setting. Makanya ada delay plus plus, ada juga delay minus minus ya. Itu artinya saya memutar encodernya ke kanan atau ke kiri. Ke kanan berarti makin besar nilainya, ke kiri berarti makin kecil gitu teman-teman. Nah, oke, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat. Oke. Kemudian di sini kalau saya tekan sekali encodernya, maka modenya akan berbalik. Nah, kemarin di komen ada yang tanya juga sih, apa bedanya sama dengan tanda seru dengan tanda seru sama dengan? Ini kan tanda sama dengannya duluan daripada tanda seru. Kadang kan kita juga pakai tanda seru duluan ya, baru tanda sama dengan. Itu beda ya teman-teman ya. Kalau sama dengan tanda seru ini artinya modenya berubah nilai. Modenya kan boolean ya tipenya ya. Artinya hanya bisa menampung true atau false saja. Salah benar atau 1-0 gitu. Jadi kalau saya kasih mode D sama dengan tanda seru, mode D lagi, artinya mode D-nya akan berbalik nilai gitu. Yang tadinya 1 jadi 0, 0 jadi 1 gitu. True jadi false, false jadi true. Itu ya teman-teman ya. Beda dengan yang tanda seru sama dengan. Ini bacanya tidak sama dengan gitu. Beda lagi kasusnya ya, tidak sama dengan. Nah, jadi misalnya saya buat di sini tanda seru sama dengan. Berarti mode D tidak sama dengan mode D. Nah, artinya walaupun jarang kita temu kasus seperti itu ya. Nah, jadi jangan sampai salah teman-teman. Atau jangan bingung ya, itu hal yang tidak seharusnya kita bingung. Kemudian saya main milis di sini untuk masuk ke long press. Jadi ketika saya press ininya, switchnya itu saya tekan, milis akan mulai jalan. Dan kalau saya lepas si switchnya itu sebelum 2 detik, ini artinya nih sebelum 2 detik, oke, maka dia nggak masuk ke sini, nggak masuk ke if ini gitu. Tapi kalau saya tekan melebihi 2 detik, dia akan masuk ke mode ini. Saya langsung tangkap dia, mode D-nya langsung saya balik nilainya. Kemudian relay-nya langsung saya ubah statusnya. Jadi dia bisa aktif ya relay-nya ya teman-teman. Kalau long press untuk mengaktifkan relay-nya. Nah setelah itu, setiap 1 detik, saya akan memunculkan running, di mana nilai dari runningnya, yaitu delay-nya di bawahnya nanti, akan berkurang setiap 1 detik. Karena 1000 ini kan artinya 1 detik, 1000 milisecond ya, 1 detik. Nah, dia akan ada tulisan running, kemudian di bawahnya akan ada tulisan angka dari delay-nya yang setiap 1 detik berkurang 1 terus. Nah, karena ini delay val minus minus gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan teman-teman punya gambarannya ya di sini ya. Kemudian kalau dia udah sama dengan 0, ini kan kalau delay filenya tidak sama dengan 0 ya, maka dia akan running terus gitu. Tapi kalau dia udah 0, oke, kalau dia udah 0, maka dia akan masuk ke else ini. Nah, relay akan mati. High itu artinya mati dia relaynya, memutus arus ya.
Kemudian relay state-nya kita balikkan lagi ke false. Oke, artinya kita tidak dalam kondisi sedang menyalakan relay. Gitu. Oke. Next, nah, seandainya waktunya belum habis, saya sudah tekan button sekali, switch sekali, maka relaynya juga akan diputuskan, atau arus yang lewat juga akan kita putuskan jalurnya gitu. Oke. Dan kita bisa men-setting lagi si relay, si delaynya nanti waktunya berapa gitu ya. Nah, ini yang delay yang kosong ini teman-teman jangan bingung ya. Delay yang kosong ini artinya while, maksud saya while yang kosong ini kan tidak ada isi apa-apa ini. Ini hanya untuk menahan si switch-nya aja. Biar kalau saya long press sekalipun dia nggak akan ada efek untuk menyalakan relay lagi. Gitu. Oke, untuk nahan aja. Semoga teman-teman bisa punya gambaran ya. Nah, kemudian di bawah ini function show-nya. Di function show-nya ini parameter atau argumen pertamanya adalah X1, argumen keduanya Y1 dan seterusnya sampai di teks 2. Nih, cara menampilkan OLED-nya seperti ini. Silahkan cek di video OLED ya, teman-teman. Oke, kira-kira itu aja penjelasannya. Sekarang kita langsung ke demonya ya, teman-teman ya. Saya colokkan dulu alatnya. Nah, ini sudah saya colokkan. Ya, bisa lihat ya teman-teman ya. OLED-nya sudah menyala. Kalau saya putar dia tidak bisa. Karena kita masih di bagian yang ini ya teman-teman. Kalau di coding kita baru masuk ke ini. Di loop ini kita hanya bisa men-setting delay-nya kalau kita masuk ke blok yang ini ya. Nah, kalau kita masih di sini, dia hanya nunjukin aja delay dan nilai delaynya berapa sekarang. 0 ya, karena masih baru masuk. Nah, setelah kita klik sekali, nanti modenya ini yang tadinya false akan jadi true. Coba lihat di sini teman-teman. Yang tadinya false jadi true atau true jadi false. Nah, itu diaturnya di sini. Nih, kalau switch-nya ditekan, low artinya ditekan. Nih. Nah, dia akan mengubah nilai dari modenya. Nih. Kita coba ya. Saya tekan sekali. Baru saya bisa putar tuh. Baru dia bisa diputar naik turun. Lihat teman-teman. Kalau dia 0, dia akan ketahan di 0. Nggak bisa balik. Nggak bisa minus. Nah, hanya bisa naik. Nah, coba kita naikkan ke 10 detik misalnya ya. Untuk testing saja. Nah. Maaf. 10 detik. Setelah itu kalau kita mau running kita long press. Oke, kita tekan lama 2 detik. Tuh, 2 baru kita lepas. Dia akan running. Tuh. Dan relaynya sudah jalan ya teman-teman ya. Ini ada satu kabel ke arah stop kontaknya, cuman saya tidak pasang di sini. Nih, tinggal disambungkan ke stop kontak aja sesuai dengan skema. Oke. Nah, ini ke reset ya teman-teman ya. Ini ke reset, bentar. Oke. Dia nyala lagi. Ini setelah itu saya nggak bisa putar ya. Kalau dia sudah mati, saya nggak bisa putar. Saya harus masuk ke mode setting lagi. Tekan sekali. Nah, saya putar. Kita putar misalnya mau nyalanya setengah jam. Memang agak lama sih kita mutarnya jadinya teman-teman ya. Ini bisa dikembangkan lagi nanti. Saya baru contohkan menggunakan detik di sini. Kalau mau menit juga bisa, tinggal dibuat faktor pengali saja. Bagaimana kita memanipulasi nilai yang kita terima dari encodernya ya teman-teman ya. Nah, ini misalnya saya atur 300 detik. Nah, 300 detik berarti 5 menit ya teman-teman ya. Oke, karena 1 detik kan 60 detik. 1 menit 60 detik. Nih, dia akan running. Sorry teman-teman, harus long press ya. Harus long press. Nah, ada bunyi relay ya di dalamnya ya. Relaynya sudah bekerja. Gitu.
Nah, misalnya kita mau pause, bisa juga tekan sekali. Tuh, dia akan pause. Kita bisa lanjutkan lagi dengan long press lagi. Nanti relaynya akan bunyi lagi. Nah, ada bunyi relaynya. Tuh. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya, kerja dari alat yang kita barusan saya buat menggunakan rotary encoder dan OLED. Nah, teman-teman bisa kembangkan coding yang ada ini untuk membuat alat-alat yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman perlukan di lapangan ya, teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih sudah menonton. See you in the next video.